Halo adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah. Ya, di akhir bulan Mei ini kami berdoa, kakak berdoa supaya adik-adik sehat. Dan sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA Gereja yang Melayani. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, berkati juga kakak layan kami yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita buka Kidung Ceria kita. Kita akan buka Kidung Ceria nomor 7. Kita akan menyanyi ayat 1 dan 3. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap
bermazmur, kita akan buka Alkitab kita, buka Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu? Pembacaan Mazmur akan dibaca oleh Lea dan mamanya. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau nyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Hotma, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 29. Ya, sekarang silakan semua ambil Alkitabnya. Silakan dibuka. Kitab Yoel pasal kedua, ayat 28 sampai 29. Kalau ayatnya sudah ketemu, biarkan saja Alkitabnya terbuka. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti, memahami, dan mengimani kebenaran firman yang nanti akan sama-sama kita gumuli. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk menuntun kami dalam memahami dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sekarang adik-adik, semuanya kakak silahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kakak yang akan membacakannya untuk kita semua. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Minggu Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Paskah. Dulu ini dirayakan sebagai hari raya pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen gandum. Dalam Perjanjian Baru, Pentakosta ini dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Ada tertulis dalam Kitab Para Rasul. Nats pembacaan kita hari ini yang terambil dari Kitab Yoel berisi tentang janji kedatangan Roh Kudus. Sebelum kenaikannya ke surga, sebenarnya Yesus sendiri sudah menjanjikan akan adanya peristiwa ini. Adik-adik, Kitab Yoel masuk dalam kumpulan nabi kecil. Ada 12 nabi kecil yang tercatat dalam Alkitab. Ada Nabi Hosea, dia menulis 14 pasal dalam kitabnya. Yoel, ada 3 pasal dalam kitabnya. Nabi Amos juga masuk dalam kumpulan nabi kecil. Demikian juga dengan Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Mereka dimasukkan dalam kelompok nabi kecil karena pendeknya pasal pada setiap kitab yang ada dan ditempatkan setelah kitab para nabi besar. Dalam Alkitab tercatat ada 4 nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ke-12 nabi kecil tadi bertugas menyampaikan pesan Tuhan dalam kurun waktu 400 tahun. Nabi Amos dan Hosea, mereka berdua melayani di wilayah kerajaan utara sebelum bangsa Israel jatuh ke Asyur. Sementara Obadya, Yoel, Mika, Nahum, Zefanya, dan Habakuk melayani di wilayah selatan Israel, yaitu daerah Yehuda. Kita tahu ya adik-adik ya, Israel terbagi 2, utara dan selatan. 2 tadi melayani di daerah wilayah utara, dan 6 melayani di wilayah selatan, yaitu di daerah Yehuda. Sementara Yunus, dia diutus untuk membawa pertobatan bangsa Asyur yang pada saat itu menyembah berhala. Hagai, Zakaria, dan Maleaki melayani umat Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel dan Persia. Sekarang kita kembali ke kitab Yoel adik-adik ya, yang menjadi pusat pembacaan kita di hari ini. Siapa itu Yoel atau apa itu artinya Yoel ya? Yoel itu mempunyai arti bahwa Tuhan atau Yahweh adalah Allah. Yoel ini seorang nabi yang menyampaikan nubuatan di wilayah Yehuda, berarti Israel Selatan tadi ya, dengan pusatnya ada di Yerusalem. Nabi Yoel menulis kitab sekitar tahun 590 sebelum Masehi.
Dia bekerja di Bait Allah dan berada di tengah-tengah umat yang sedang mengalami kesukaran dan penderitaan. Yoel menyerukan pertobatan karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu sendiri ditandai dengan adanya wabah belalang yang saat itu terjadi di Israel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ini. Adik-adik pasti masih ingat ya, kisah tentang belalang itu. Belalang melahap habis semua yang dilewatinya, seperti ladang gandum, pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur, dan banyak lagi. Akibatnya, panen gagal pun terjadi. Ya, terjadi adanya gagal panen ketika para belalang ini sudah memusnahkan semua pohon-pohon atau tanaman yang dia lewati. Akibatnya, kehidupan manusia menjadi semakin sulit. Adik-adik, Nabi Yoel melihat bahwa bencana ini mempunyai maksud agar umat Yehuda bertobat sebelum hari Tuhan atau hari penghakiman itu datang. Jadi, Nabi Yoel melihat dari sisi yang lain bahwa adanya bencana itu bukan untuk semata-mata menghancurkan saja, tapi juga punya nilai baik. Tuhan punya maksud baik untuk menyelamatkan umatnya ketika umat itu memiliki kesadaran untuk bertobat. Hari Tuhan juga dimaksudkan sebagai hari pengampunan. Kemudian adanya pemulihan sandang dan pangan. Juga adanya perlindungan Tuhan dari kejahatan bangsa-bangsa. Perikop bacaan kita hari ini merupakan pernyataan bahwa wabah belalang merupakan bayangan hari Tuhan yang semakin mendekat. Suatu hari yang menakutkan, namun masih ada kesempatan untuk umat menyesali perbuatan dosanya dan bertobat. Ini dapat kita ketahui dari ayat-ayat sebelumnya ya. Dan itu juga terdapat tetap di dalam pasal 2 yang kita baca tadi, tapi di ayat sebelumnya. Bila pertobatan dilakukan, maka Allah akan menunda penghakimannya dan memberi berkat kepada umat sebagai gantinya, yaitu panen pun menjadi berlimpah. Terdapat dalam kitab Yoel pasal kedua ayat 18 sampai 27. Bahkan berkat rohani pun akan Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu pencurahan roh Tuhan. Pencurahan roh Tuhan sebagai tanda Tuhan berkenan dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Roh Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat agar sanggup menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pencurahan roh Tuhan kepada umatnya bertujuan agar umat yang dituntun roh Tuhan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Yang kedua, agar kekuatan Tuhan menyertai umatnya sehingga umat menyadari bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Pencurahan rohnya tersebut berlaku untuk manusia.
Manusia yang dimaksud bukan saja umat Israel dan para nabi ya adik-adik, tetapi berlaku juga untuk semua kalangan umat, yaitu anak-anak, teruna, sampai orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, dari segala aspek strata sosial dan ekonomi. Semuanya dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga mereka dapat bernubuat, mendapat mimpi, dan mendapat penglihatan yang kesemuanya dipergunakan untuk menyatakan firman Tuhan kepada manusia. Seperti ayat 28 yang tadi kita baca ya. Hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Sebenarnya apa sih itu Roh Kudus? Ada yang tahu nggak ya? Di mana Roh Kudus itu tinggal? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita untuk selalu menolong dan mengingatkan kita agar selalu berbuat baik, yaitu perbuatan yang selalu berkenan pada kehendak Tuhan. Jika kita berbuat baik, maka sebenarnya kita telah dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka Roh Kudus tidak menyukai perbuatan itu dan akan mengingatkannya di dalam hati kita, atau melalui orang lain, misalnya orang tua kita yang memberi nasihat. Hari ini, Nabi Yoel menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel untuk tidak boleh berbuat dosa. Dan itu berlaku juga buat kita ya adik-adik. Jika berbuat dosa, Tuhan tidak berkenan dan akan menghukum umatnya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sesungguhnya, Tuhan mengasihi umatnya dan menginginkan umatnya selalu taat dan setia kepadanya. Jika umat bertobat dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan Roh-Nya ke dalam hidup umatnya, sehingga umat Tuhan selalu dapat berbuat baik. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah ini ya adik-adik ya. Kita dapat berbuat baik, kita mau peduli terhadap sesama, kita mau menolong orang lain, kita mau membantu orang lain, kita mau mengasihi orang lain, kita mau menopang orang lain juga. Hari ini adik-adik, di gereja kita sudah terkumpul sejumlah bahan pokok yang merupakan persembahan umat Tuhan atas berkat yang mereka peroleh. Sejumlah bahan pokok ini nantinya akan dikelola oleh gereja untuk dibagikan kepada sejumlah orang, tidak hanya jemaat gereja kita saja, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap membutuhkannya. Hal baik ini patut kita tiru sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita dengan melakukan hal-hal baik dan berkenan kepada Tuhan. Adik-adik PA yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berbuat baik. Apalagi mengingat hari Tuhan yang semakin dekat, sehingga kita dapat berkenan kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria. Kita buka Kidung Ceria kita 312 ayat 1 dan 3. Ya sumber kasih Roh Kudus. Sehingga hati
kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Hutma. Bapa di surga, terpujilah namamu selalu. Engkau sungguh baik, senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami seturut rahmat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, bantu kami untuk melakukan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Kami mau mengubah diri kami supaya hidup kami berkenan padamu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Berkati anak-anak PA ini dalam proses pendidikannya. Berkati orang tuanya dalam mendidik mereka. Berkati negara kami dan kota Pekanbaru, kota di mana kami tinggal. Berkati gereja Tuhan, juga orang-orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan hiburkan orang yang berduka. Tuhan sembuhkan orang yang sakit. Tuhan kuatkan orang yang lemah. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama dan ketiga, Ku beri persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah semua persembahan yang telah kami kumpulkan. Gunakanlah untuk pekerjaan-Mu yang baik di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum doa penutup, adik-adik, mari kita buka Kidung Ceria kita lagi. Kita akan buka Kidung Ceria 358, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan Allah beserta. Serta Engkau sampai bertemu bertemu, sampai lagi kita
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik PA kelas tanggung yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di Minggu Pentakosta ini. Ingatlah, hari Tuhan sudah dekat. Lakukan perbuatan baik yang berkenan kepadanya. Berkat Tuhan pun akan melimpah atas hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Engkau sungguh baik senantiasa memelihara hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi biarlah kiranya kasih karunia-Mu tidak pernah berakhir atas hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik, untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik PA kelas tanggung GPIB Immanuel Pekanbaru, ibadah online kita pada saat ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.